aku selalu diajarin sama aku buat kayak ayo berkomitmen pada apa yang kamu pilih Iya, gitu. benar. Biar kayak ya nggak pelin-pelan kayak tadi. Aku Ketebak kayaknya nggak? nangkep deh. Nangkep, yang penting kita Nangkep boleh nangkep. dikit Kamu deh. kasih tunjuk ke kamera deh. Silakan. Lucu banget kan? Lucu banget ya ampun. Menurut kalian itu apa? Itu aku yakin pasti ada penyertaan Tuhan yang lebih menuntun, kemudian juga mengarahkan kita gitu loh. Jadi kayak Oh iya bener sih. mungkin kita kalau lagi gelap mata kita mikirnya A, tapi kalau setelah dipikir-pikir lagi, kemudian kita minta bantuan Roh Kudus, kita minta Tuhan, mungkin bakal dibilang kalau misalnya oh opsi B itu sebenarnya yang terbaik loh. Halo guys, welcome back to podcast remaja. Jadi di podcast kali ini aku kedatangan dua narasumber cantik nih. Di sebelah kiri aku ada Bella. Hai. Halo, aku Isabella. Dan di sebelah kanan aku ada Cisara. Halo teman-teman, aku Sarah. Nah, di podcast kali ini nih kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal tanya jawab, main games, dan banyak lagi ya nggak guys? Iya dong. Kalian kira-kira seneng gak nih diajak lagi ke podcast remaja? Senang banget sih, aku sih pertama kali diajak ke podcast Wow. remaja. Bella nih kayaknya udah 2 kali gak sih? Kali sama Cimegan. Oh iya bener. Di podcast sebelumnya juga aku sama Bella sama Tiffany. Dan di podcast kali ini kita kedatangan Cisara guys. Nah, kalian udah pada tahu nggak sih tema dari podcast yang bakal aku bawa ini apa? Wah, kayaknya ada tentang setia-setia, tapi apa nih? Menurut kamu gimana nih? Kayaknya tentang pikiran juga gak sih? Iya, bener banget. Nah, podcast kali ini tuh berhubungan dengan kesetiaan dan berhubungan juga dengan berpikir sebelum bertindak. Jadi temanya itu adalah kesetiaan berpikir sebelum bertindak. Oke, jadi kita bakal masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut si Sarah dan Bella nih, definisi dari kesetiaan tuh apa sih? Dari siapa dulu nih? Oh, aku. Oke, si Sarah dulu. Kesetiaan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya kan kesetiaan itu faithfulness atau Yes. loyal gitu ya. Terus aku mikirnya kalau kesetiaan berarti kita harus percaya dengan alasan atau hal yang kita setiain itu. Jadi nggak mungkin kita bisa setia misalnya nggak nyontek kalau kita nggak percaya kalau nyontek itu buruk misalnya Oh, benar. gitu. Menurutku sih gitu. Artinya kalau kesetiaan adalah harus percaya. Kalau Bella gimana? Kalau menurut Bella gimana nih? Aku setuju sih sama Cisara, kayak kesetiaan juga berarti kayak untuk berkomitmen pada suatu. Biasanya kan kesetiaan juga mengacu pada suatu hubungan. Jadi kita harus berkomitmen supaya hubungan itu tuh langgeng gitu. Bener banget sih ya. Kayaknya dua jawaban dari cewek-cewek cantik sebelah kiri dan kananku nih enak-enak banget nih denger ya. Kayaknya berguna banget nih buat para remaja dan juga kalangan dewasa gitu ya guys ya. Aku sendiri juga setuju sih sama kalian berdua kalau definisi kesetiaan tuh adalah kita harus kayak berpegang pada satu titik, berpegang pada satu kondisi, satu keadaan untuk kita bisa menjalankan semuanya itu dengan setia gitu. Lanjut guys ke pertanyaan yang kedua. Nah, menurut kalian berdua nih apa ya, kayak kalian nih orangnya setia nggak sih? Kalian berdua nih orangnya setia nggak? Kan kita bahas tentang kesetiaan, tapi kalian sendiri setia nggak? Mulai dari Bella dulu Bella gimana? dulu kali ya. Kalau aku sendiri sih, menurut aku sendiri setia ya, setia Wow. banget malah. Wow. Kayak, aku tuh kayak selalu berkomitmen sama berpegang teguh pada keputusan yang aku pilih sendiri. Jadi kayak kalau keputusan itu udah aku pilih, jadi aku ya harus Harus pasti sama itu terus ya. Betul. Nah, alasan kamu kenapa kamu mau setia tuh apa sih? Nggak tahu, tapi kayak kalau misalkan nggak kayak kalau nggak setia kayak berubah-ubah gitu, aku malah jadinya Bingung ya? heeh. Jadi bingung. Jadi nggak beraturan juga kan? Iya, benar banget, benar banget. Setuju, aku setuju banget sama Bella. Kalau dari Cisara gimana nih? Kalau aku nyimpulin jawaban Bella dulu deh, yang aku tangkap tuh jadinya kayak kesetiaan berarti kita bisa jadi lebih teguh, kemudian bisa lebih teratur juga ya hidupnya. Yes, benar banget. Keren banget. Kalau aku sendiri jujur ya, tergantung kesetiaan dalam apa. Tapi kalau misalnya dalam belajar,
Aku kayaknya nggak gitu setia deh soalnya tergantung mood banget nggak sih orangnya. Jadi menurutku sih aku agak susah kalau buat komitmen bener-bener fokus gitu. Tapi emang harus diperjuangin sih supaya yang kayak tadi dibilang kan lebih teratur aja hidupnya. Setuju banget. Oh, jawabannya sangat saling melengkapi satu sama lain ya. Ada yang nggak bisa komitmen tapi mau berusaha, ada juga yang emang dari sananya setia. Kalau gitu Cimega ya. sendiri setia nggak nih? Oh, kalau aku sih, waduh, aku mungkin kalau sama keputusan yang aku pilih mungkin setia ya. Maksudnya kayak aku udah tahu aku harus jalan ke depan, apa yang aku lakuin tuh emang aku harus, ya itu yang udah menjadi tujuan aku, itu yang menjadi apa ya, kayak aku pengennya itu gitu loh. Jadi ya otomatis itu yang bakal aku jalanin gitu ya kan. Kalau misalnya soal belajar ya bener sih ya, itu memang mood-moodan banget ya itu. Itu kayak wow, harus dari dalam diri banget mau ngelakuin, apalagi PR, ulangan Jadi gitu ya kalau kan. nggak mood kayak bener-bener Nggak setia sih gitu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Apa sih penyebab seseorang tuh melakukan kesetiaan? Kayak penyebab orang jadi setia atau kayak melakukan sebuah tindakan dengan kesetiaan tuh apa sih? Mau dari mana dulu nih? Aku pilih kali ya sekarang ya. Aku pilih kali ya sekarang. Gimana kalau dari aku milih sambil merem nih? Jari aku kemana? Aku ganti Sarah lagi nih kayaknya ya. Kalau misalnya aku ya alasan setia kayak yang tadi kita udah obrol-obrolin dikit-dikit juga. Kalau dari aku pertama karena kita percaya sih. Kita percaya sama hal yang kita setiain itu. Terus juga seperti kata Bella, karena kita memang dari sananya udah harus modelan manusia setia supaya bisa berjuang dan juga bertahan dalam hidup. Apalagi yang penuh dengan terombang-ambing hal yang gak jelas mungkin ya. Jadi kita butuh setia supaya seenggaknya walaupun semua hal berubah, kita tuh tetap setia, kita tetap sama. Jadi demi mempertahankan jati diri juga ya, rasanya sih begitu. Oh gitu. Aduh ya ampun jawabannya kayak apa ya, kayak anak psikologi gitu ya Bunda ya. Padahal anak IPA loh. Keren banget jawabannya. Anak ibu ayah. Aduh. Gimana kalau misalnya jawabannya Bella sendiri nih? Iya benar. Aku setuju juga sama Cisara tadi. Alasan aku buat setia juga karena aku selalu diajarin sama aku buat kayak ayo berkomitmen pada apa yang kamu pilih gitu. Biar kayak ya nggak pelin-pelan kayak tadi. Setuju banget sih ya. Ya keren banget jawabannya, semuanya pada keren-keren. Aku kayaknya bener deh menunjuk mereka berdua sebagai narasumber ya guys ya. Keren banget guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima kali ya. Pernah gak sih kamu lebih mengutamakan tindakan daripada berpikir lebih dahulu? Jika pernah, pada saat kapan? Nah, jadi ini kayak pertanyaan tuh lebih ke kayak kalian pernah gak sih mengutamakan tindakan daripada kayak berpikir gitu? Pernah gak? Dari Bella dulu kali ya, dia tadi Cisara mulu nih. Pernah sih waktu itu pas ulangan, pas lomba numerasi kayak literasi dan numerasi AKM gitu. Aku kayak kan itu waktunya tinggal dikit ya, kayak tinggal 2 menit lagi harus udah disubmit. Terus habis itu aku masih sisa 3 soal lagi yang hitung-hitungan. Kayak aku harus benar-benar submit pas itu juga karena emang tinggal 2 menit lagi. Terus habis itu aku kayak tanpa mikir dulu, tanpa dihitung langsung aku pilih aja jawabannya acak, terus langsung aku submit. Oh iya, itu sih Kayak karena kepepet ya. Iya. Sedih banget padahal sisa 3 loh itu. Parah sih. Ya ampun. Pak itu lomba loh, kayak aku nyesel banget. Iya, nggak apa-apa lah Bel. Kamu udah keren banget, udah berusaha banget. Gimana kalau Cisara, pernah nggak? Sebenarnya sering ya aku sih, dan itu rasanya gini loh. Kadang kalau misalnya lagi saatnya, kadang malah kebanyakan mikir daripada tindakan, iya nggak sih? Kayak yang disebut overthinking gitu sekarang. Tapi kalau aku misalnya bertindak dulu sebelum mikir, biasanya kalau lagi emosional gitu. Ya benar sih. Kayaknya itu sih, kalau lagi marah banget gitu misalnya, rasanya kayak pengen gimana cara bolosnya gitu, kayak bukan buat damai, tapi malah balasnya gimana gitu. Aduh ya ampun, berarti pada pernah semua ya, karena aku Iya. juga pernah guys gitu. Kalian tuh apa ya, kayak pernah nggak sih kamu mau berubah menjadi seseorang yang berpikir sebelum bertindak? Pernah nggak sih kayak kalian tuh jadi orang yang kayak mikir dulu baru melakukan sesuatu? Pernah nggak? Jelas sih, aku
kalau misalnya abis lagi emosional gitu kan, abis itu pasti nyesel. Kalau nyesel pasti mikir, aduh harusnya aku lebih banyak mikir dulu sebelum bertindak. Iya, gitu. real banget sih, real banget ya. Kalau dari Bella atau Kalau Megan dari Bella mungkin? gimana? Iya, dari lomba pas itu aku juga kayak nyesel gitu kan, terus kayak agak overthinking kayak aduh nanti aku menang gak ya gitu. Terus habis itu dari situ ya aku lain kali kayak mau lebih teratur lagi. Iya bener sih ya, Kalau karena Megan deh, kalau Megan kayaknya ini pertanyaannya oke banget. iya. Jadi kamu gimana? Kalau misalnya dari aku sih apa ya? Kalau misalnya aku tuh tipe orang yang emang selalu, bukan selalu sih, emang kebanyakan tuh mikir dulu baru bertindak gitu. Kayak misalnya aku mau pergi, itu tuh pasti aku mikir dulu jaraknya jauh nggak gitu. Atau misalnya kayak aku ketemu sama orang nih kayak misalnya cuman sebentar, worth it nggak dari perjalanannya gitu loh. Jadi aku kayak selalu mikir dulu sih supaya apa yang aku lakuin tuh nggak sia-sia, supaya apa yang aku lakuin tuh semua terorganisasi pada waktunya, semuanya tuh kayak bener-bener pas gitu. Kalau dari aku sendiri planning gitu. banget Planning ya. banget. Aku Bener-bener. anaknya planning organizer banget. Jadi kayak harus mikir dulu baru ngelakuin sesuatu gitu. Tapi kadang kamu pernah nggak sih misalnya kalau udah mikir banyak nih sebelum lagi nyiapin, terus kayak mungkin nyesel di satu poin gitu? Aku pernah, karena aku mikirnya kayak ini aku udah kebanyakan mikir, aku kayak udah punya banyak tujuan, aku udah punya banyak plan A, B, C, D, tapi karena itu kebanyakan jadi susah nentuin ya. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah. Iya kan? Makanya kan ya, makanya aku jadinya kayak gitu deh. Baiklah. Pernah banget jadi ya guys ya. Oke, kita ke pertanyaan yang ke-8. Oke. Jadi menurutmu apa dampak yang ditimbulkan jika kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak? Dampak, terserah sih dampak apa aja, kayak menurut kalian tuh dampak apa sih yang bisa kalian dapetin atau kayak yang ditimbulkan jika kita tuh lebih dahulukan berpikir daripada bertindak gitu. Kalau aku sih yang pasti kayak masalah-masalah misalnya kita tadi mungkin lebih memuaskan, bisa lebih siap, Ya, terus lebih mengurangi penyesalan. Tapi yang lebih utama lagi, dampak yang pasti dirasain kalau kita memberikan waktu untuk berpikir sebelum bertindak, itu aku yakin pasti ada penyertaan Tuhan yang lebih menuntun, kemudian juga mengarahkan kita gitu loh. Jadi kayak Oh iya bener sih. mungkin kita kalau lagi gelap mata, kita mikirnya A, tapi kalau setelah dipikir-pikir lagi, kemudian kita minta bantuan Roh Kudus, kita minta Tuhan, mungkin bakal dibilang kalau misalnya, oh opsi B itu sebenarnya yang terbaik loh, soalnya begini. Menurutku iya. gitu. Bener ya, setuju banget. Yang penting ngandelin Tuhan gitu Iya, ya. bener kan? banget. Gimana kalau Bella? Iya benar banget tadi kata Cisara yang kayak lebih mengurangi rasa penyesalan karena bener sih. kalau misalkan berpikir sebelum bertindak tuh hasilnya juga pasti bakal maksimal, bakal Optimal lebih baik. juga. Bener kayak gitu sih dari aku. Jadi sama ya. Karena aku juga sama jawabannya kayak kalian berdua. Karena aku mikir kayak mungkin kalau misalnya kita udah mikir, kita udah tahu gambaran kita yang matangnya kayak bagaimana gitu ya kan. Yang otomatis hasil yang kita peroleh juga pastinya lebih bagus gitu kan. Tindakan kita juga pasti lebih baik, lebih positif kayak gitu. Oke guys, jadi kita bakal lanjut ke pertanyaan yang ke-9 nih. Apakah perbuatan berpikir sebelum bertindak bisa menjadi penghambat dan mengulur waktu dalam kita bertindak? Kayak menurut kalian nih, kayak berpikir sebelum bertindak tuh ada hambatannya nggak sih? Kayak menghambat waktu kalian nggak sih? Mengulur waktu kalian nggak sih? Atau kayak malah jadi kelamaan nih, kebanyakan mikir gitu. Gitu nggak sih? Iya, kadang kalau emang kita kelamaan berpikir itu emang bisa menjadi penghambat sih. Makanya kita harus bisa pinter membagi waktu buat berpikir terus habis itu baru bertindak. Setuju banget sih, aku setuju. Itu aja jawaban dari kamu. Setuju ya, singkat, padat dan jelas. Bagaimana kalau dari Cisara? Justru aku lebih singkat lagi, setuju. Setuju. Menurutku iya deh, walaupun kita maunya biar lebih matang aja, tapi pasti mikir butuh waktu kan. Iya, Jadi, benar sih. Ya gitu. Iya. Menurutku benar. Gitu ya, berarti emang jawabannya semuanya sama, kan aku juga sama. Setuju juga. Setuju. Aduh, kayaknya 9 pertanyaan ini kalau misalnya kita lanjutin sampai pertanyaan yang selanjutnya tuh kayaknya bosen gak sih? Mumet gitu ya, Mumet gitu, iya. karena ini topiknya ini agak wow gitu ya kan, bener-bener remaja abis gitu. Gimana kalau kita main games? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju kan? banget. Hebat, kita Setuju. main games. Jadi games kali ini adalah kita bakal ngegambar, gambar apa aja gitu yang kayak berkaitan dengan kesetiaan. Nanti kita tunjukin ke kamera dan kita berdua harus nebak gitu. Jadi misalnya aku yang gambar nih, Cisara sama Bella harus nebak. Nanti kalau Bella yang gambar, aku sama Cisara harus nebak. Tapi nanti dikasih ke kamera kalau misalnya kita bisa nebak gitu. Baiklah. Seru nggak? Seru nggak? Gimana kalau gitu banget aja? sih kayaknya. Oke, let's go. Jadi siapa duluan yang mau gambar? Mau dari Bella dulu nggak apa-apa ya kayaknya. Kayak kita bertiga langsung gambar aja nggak sih? Iya, boleh. Tapi Terus habis itu nanti dikasih. boleh.
ayo. satu giliran aja ya. Iya. Nih. Udah kayak gini aja. Udah kayak gitu. Ini tunjukin. Tunjukin ke kita berdua dulu. Aku Ketebak kayaknya nggak? nangkep deh. Nangkep, yang penting kita Nangkep boleh nangkep. dikit Kamu deh. kasih tunjuk ke kamera deh. Silakan. Deketin. Nih guys, sorry. Itu apa guys? Menurut kalian itu apa? Aduh, oke. Kamu mau siapa dulu yang jawab? Ciwekan dulu. Aku dulu ya. Mungkin ini tuh gambarnya lebih ke kayak kita sebagai umat Kristen harus setia baca kitab suci. Bener nggak? Iya, betul. Ya ampun, aku juga nangkepnya itu. Nangkep itu. Oh, berarti kita jawabannya sama dong. Iya. Berarti kita jawabannya sama. Jadi ini yang digambar Bella tuh adalah ya benar seperti apa yang aku sama Cisara bilang, itu tuh sebagai kayak remaja Kristen ya, karena kita harus rajin baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mungkin ya, harus rajin gitu bacanya. Bagus banget Bella gambarnya. Sekarang gantian Cisara kali ya. Gantian Cisara dulu. Oh iya guys, biar kalian nggak penasaran kita di mana, kita tuh ada di Taman Katlea. Lokasinya tuh nggak jauh dari gereja, paling cuma 3 kilo. Taman Katlea tuh di daerah Tomang. Dan ya kondisinya kayak gini lah guys. Pokoknya di situ tuh udah mulai jalanan-jalanan juga sih gitu. Jadi kita agak ke dalam dikit. Seru banget sih tempatnya di sini. Jadi buat kalian yang gabut di rumah nggak ngapa-ngapain, ke Taman Katlea aja guys. Bagus tempatnya. Enak, seru. Ada banyak kucing kalau kalian suka kucing, ada kayak mainannya juga, ada danaunya, ada patungnya tuh kayak patung kuda gitu. Terus sebenarnya sih waktu pas aku pertama kali kesini tuh ada angsanya, atau angsa apa bebek, pokoknya antara itu. Tapi sekarang kayaknya nggak tahu deh ngilang kemana. Apa yang tadi aku lihat di sana guys, ada di situ. Ntar kalau misalnya kalian mau footage, ntar aku rekamin. Ketebak nggak kira-kira? Wow. Oh ini apa ya? Oh my god. Kita simpen dulu jawaban kita nggak sih? Terus kasih tunjuk ke kamera. Menurut temen-temen nih apa? Tapi gambarannya kyo banget loh. Kyo banget. Lucu banget kan? Lucu banget ya ampun. Oke. Jadi menurut siapa? Menurut Bella dulu kali. Aduh, Ini enggak ada 2 Ciwekan kata. dulu. Ada 2 kata. Jadi ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan apa? Mungkin kayak lebih ke kayak Mungkin lebih ke kayak ini apa ya? sebenarnya ini tuh aku mau gambar jadi murid gitu, tapi aku bingung murid apa yang istimewanya. Aku cuma inget kita tuh dulu ada dasi. Jadi ini murid, kemudian ini sebenarnya gembala Yesus, jadi murid Yesus. Aku tadi mau jawab itu. Murid, tapi ada hewannya. Iya, soalnya mau gambar domba ceritanya sih. Ini domba. Oh my god, Udah kelihatan domba. lucu banget. Iya, murid Tuhan Yesus. Aku tadi mau jawab remaja Tuhan Yesus. Gak apa-apa, sama banget. Iya, pokoknya mirip-mirip guys. Jadi jawaban aku sebenarnya itu. Jawaban kamu? Oh, kira anak Tuhan Yesus, soalnya dia kayak anak-anak gitu kan. Bener. Jadi jawaban kita semua Sebenarnya tiga-tiganya sebenarnya valid. Cuman gitu kayak ya. beda perumpamaan, beda Dikit istilah aja. aja gitu ya kan. Oke guys. Jadi Jangan sepertinya gantian aku. Iya Ada yang dong. mau bantuin aku megang? Boleh. Kamu pegang. Oke, aku gambar ya sekarang ya. Ini tuannya. Oke. Jadi gambar aku beneran simpel banget guys. Liatin ke kamera deh, Ci. Kayaknya aku tahu deh ini apa. Tuh guys, ketebak nggak guys? Kayak gitu pokoknya gambaran. Kan aku bener-bener nggak bisa gambar ya, jadi ya gambar seadanya aja. Oke, menurut Cisara apa nih gambarannya? Ini Hachiko bukan sih? Iya Si anjing setia. Si anjing setia. Sejujurnya aku juga tadi mau gambar itu, tapi aku gambar Hachiko-nya malah kayak gini, lihat deh. Aku coba-coba gambar Hachiko kayak gini, jadi nggak jadi. Lucu banget. Kalau menurut Bella gimana? Sama. Itu kayaknya kesetiaan yang anjingnya, Kesetiaan doginya, ketuannya bener banget. ampun. Gitu deh. Oke guys, jadi ini adalah 3 gambaran dari anak-anak podcast kali ini. Iya. Tada, keren banget kan? Oh my god. Throwback sekolah minggu gitu nggak sih? Terus sekolah minggu habis. Wow guys, kita keren banget ya udah sampai games. Sekarang aku mau menutup semuanya, merangkum semuanya menjadi satu. Jadi menurut aku, kesetiaan itu adalah titik di mana orang harus memilih satu tujuan, memilih satu apa yang menjadi kayak
hal favorit dia untuk dia terapkan dalam diri dia, untuk dia tekuni, untuk dia kayak harus ini loh yang di dalam hidupku, nggak boleh berubah-ubah kayak gitu. Contoh kesetiaan tuh nggak cuma sama pasangan guys, sama misalnya keluarga, sama misalnya pasangan kita, hewan peliharaan kita, atau misalnya ciptaan Tuhan yang lainnya, itu kita harus berpegang teguh pada satu gitu guys. Dan kayak pastinya tuh kesetiaan tuh berdampak positif ya kan, untuk diri kita sendiri, untuk sesama kita, dan pastinya itu tuh bakal menjadi hal positif lah pokoknya intinya yang bakal kita terapin ke sesama kita. Karena kalau misalnya kita emang dari diri kita udah positif, kita mau setia sama satu hal, apalagi setia dalam bertindak, orang-orang pasti bakal ngikutin itu, ya nggak sih? Orang-orang tuh pasti bakal kayak, wah nih orang nih berpikiran tuh teguh pada satu hal, otomatis itu yang bakal dia pelajarin gitu dong ya kan. Amin banget gak sih guys. Nah dampak negatifnya juga pasti ada dong, gak cuma dampak positif doang gitu ya kan. Pasti kita ada ngerasa kayak, aduh kayaknya aku kayak gini gak baik dia, atau kayak masa ini doang sih yang aku teguhin gitu kan, pasti ada yang lain yang bisa aku kerjain gitu, gak cuma ini doang gitu. Tapi gak apa-apa guys, itu semua proses ya gak sih, itu semua proses. Kita harus kayak berdoa ya kan, kita dalemin, kita harus tahu apa maksud dari tujuan kita, apa maksud Tuhan kasih kita kayak ginian tuh kita harus tahu gitu loh guys. Oke, jadi kita udah kelar podcastnya, dan aku mau ngucapin terima kasih buat Cisara, makasih banget loh. Dan juga buat Bella, thank you banget guys. See you guys di podcast selanjutnya. Woo!